Oke, selamat malam. Assalamualaikum semua. Kita akan teruskan kuliah farmakologi kita ya kepada farmakologi antivirus 3, yaitu kita akan membahas mengenai antiretrovirus ya, antiretroviral ya atau retrovirus ya, retrovirus. Jadi yaitu anti HIV atau AIDS ya. Nah, sebelumnya ya kita perlu ketahui bahwa HIV atau Human Immunodeficiency virus ya adalah suatu retrovirus RNA ya. Saya kok pakai bahasa Inggris nih. Mungkin ngantuk-ngantuk dari bawahnya ya. Bentar ya. Adalah sebuah retrovirus RNA ya. Jadi HIV ini adalah, kan virus itu ada dua macam ya, virus RNA sama virus DNA ya. Nah, yang ini adalah virus RNA dia ya, dan dia itu disebut juga dengan retrovirus ya, retrovirus. Bu ya, saya colok dulu ini laptop saya. Nah, dia itu adalah suatu retrovirus dari keluarga ya, family lentivirus ya, lentivirus. Nah, setelah mukosa badan kita gitu ya terpapar, HIV akan ditransport ya melalui sel-sel dendritik ke dalam nodus-nodus limfa ya. Jadi dia masuknya kan melalui cairan tubuh ya kan, HIV itu kan masuknya lewat cairan tubuh ya, yaitu lewat misalnya darah ya, kemudian lewat apa lagi, cairan sperma ya, dari cairan tubuh ya. Nah, ketika mukosa kita jadi misalnya mukosa kita di mana, itu di alat kelamin ya, ataupun kalau darah itu kalau misalnya ada suntik ya. Nah, kalau terpapar, jadi sel itu terpapar ya, HIV akan ditransportkan melalui sel-sel dendritik. Apa itu sel-sel dendritik? Sel-sel dendritik itu adalah sel dari kekebalan tubuh ya, yang dinamakan sel dendritik ya. Nah, masuk ke dalam nodus-nodus limfa. Jadi limfa kita itu kan limfa ya. Itu saluran limfa kita itu ada nodus-nodus ya, seperti kalau kita di ketiak kita itu ya banyak butir-butir gitu ya, butir-butir ya, nodus-nodus limfa ya. Nah, di situ dia akan masuk ke situ. Nah, virus akan tersebar melalui darah ya. Kita sebut viremia. Viremia itu kalau virusnya itu menyebar melalui darah dan tersebar ke dalam organ-organ limfoid. Ya, organ-organ limfoid itu seperti apa, limpa, apalagi seperti ada di organ limfoid, Timus. timus ya. Nah, organ-organ limfoid namanya ya. Nah, virus akan mengalami replikasi, jadi pembelahan-pembelahan sel ya di dalam organ-organ limfoid itu ya. Nah, kemudian setiap virion itu virus yang masih kecil ya. Nah, anaknya virus itu kita sebut virion ya. Setiap virion yang sudah matang memiliki membran lipid ya yang menyelubungi suatu matriks protein di mana tertanam tonjolan glikoprotein. Jadi kan kalau dia itu lipid ya, lipid. Jadi kalau kamu lihat virus ini ya, membrannya lipid. Nah, tapi dia ada tonjolan matriks protein, ada satu matriks protein ya, dan kemudian dia ada tonjolan-tonjolan di mana disebut glikoprotein. Jadi tonjolan-tonjolan ini adalah glikoprotein ya. Nah, dia glikoprotein 120 dan glikoprotein 41 ya. Nah, inti inti protein ya P24 ya, kayaknya GP ini ya, GP maaf. GP24
Ya. Mengandung dua buah genom RNA ya yang single stranded. Jadi RNA DNA itu kan ada DNA itu selalu double stranded ya. Nah, RNA itu single stranded ya dan enzim-enzim virus. Oke. Nah, HIV menginfeksi sel-sel yang mengandung reseptor CD4. Jadi dia itu menginfeksi sel-sel yang ada reseptor CD4, CD4, kita sebut CD4 ya, CD4. Nah, contoh-contoh sel-sel ini adalah limfosit T helper ya. Limfosit kan ada macam-macam. Ini limfosit T helper, makrofag monosit ya, sel-sel dendritik dan sel-sel mikroglial. Mikroglial di CNS. CNS itu apa? SSP ya, sama ya, susunan saraf pusat. Nah, setelah masuk ke dalam sel dan melepaskan selubungnya, satu kopi DNA akan ditranskripsi ya dari genom RNA oleh enzim reverse transcriptase ya. Nah, kenapa kita sebut reverse itu kan artinya terbalik ya, reverse transcriptase karena biasanya DNA akan ditranskripsi ke RNA ya. Tapi virus HIV ini pada virus HIV karena dia adalah virus RNA ya. Nah, dia malah terbalik ya, dari RNA dia transkripsi ke DNA gitu ya. Nah, HIV menginfeksi sel-sel yang mengandung reseptor CD4. Tadi kita sudah sebut ini ya. Contoh sel-sel itu adalah limfoid T helper, makrofag monosit, sel-sel dendritik, dan sel-sel mikroglial di CNS ya. Nah, DNA virus ini kemudian masuk ke dalam nukleus ya, nukleus inti sel ya, dan berintegrasi di dalam genom host spes ya, jadi genom tuan rumahnya ya, oleh enzim ya, bukan enzim ya, oleh enzim integrase, sorry integrase ya, integrase. Virus yang terintegrasi ini dikenal sebagai DNA provirus. Ya, jadi kan dia DNA virus itu dia masuk ke dalam inti sel tuan rumah, kemudian dia berintegrasi ya ke dalam genomnya ya. Nah, virus yang telah berintegrasi ini dikenal sebagai DNA provirus ya, karena dia ini ada virusnya ya, dan akan tinggal di sana seumur hidup sel. Jadi dia enak-enak aja, dia numpang ya, tinggal di sana seumur hidupnya ya. Nah, sel-sel yang telah terinfeksi oleh DNA proviral ya, proviral ini akan menghasilkan virion-virion baru, dan hanya jika mereka mengalami aktivasi seluler ya yang menghasilkan banyak sekali kesalahan ketik ya. Ya, yang menghasilkan transkripsi oleh kopi-kopi mRNA ya, yang kemudian ditranslasi menjadi rantai-rantai peptida virus. Oke. Nah, prekursor poliprotein ini kemudian dipecah oleh enzim proteas ya, virus protease ya, untuk membentuk struktur protein virus yang baru ya, dan enzim yang dapat pindah ke permukaan sel dan menjadi partikel-partikel virus baru yang siap apa ini? Ya, jadi prekursor poliprotein ini akan dipecahkan
oleh enzim protease virus untuk membentuk struktur protein virus yang baru, dan enzim yang dapat pindah ke permukaan sel dan menjadi partikel-partikel virus baru yang siap menyerang sel-sel CD4 lainnya. Ya, jadi kalau kamu lihat gambar siklus hidup HIV dan mekanisme obat-obat antiretrovirus, ya. Jadi yang pertama di sini ada virus RNA. Jadi kamu kalau lihat ini di sini ya, virusnya sudah matang ya, maturasi. Dari mana dia? Ini sih ya. Dia attachment. Jadi virus ini yang pertama mulai sini ya. Virus ini dia akan mengikat ya, menempel ya pada CD4, reseptor CD4. Oke. Nah, kemudian dia akan juga mengikat kepada koreseptor. Jadi dia akan mengikat pada reseptor CD4 ini ya. Dia juga mengikat pada koreseptor. Ini koreseptornya ya, yaitu sama ada apa maksudnya CCR5 ya atau CXCR4. Jadi koreseptornya itu ada dua macam ya. Ada CCR5, ada CXCR4. Oke. Nah, ini dia dinamakan juga chemokine ya, reseptor antagonis. Ini ini artinya ini yang apa yang dapat menghambat dia, obatnya ya. Tapi kita lihat dulu dia mekanisme kerjanya. Kemudian virus ini sudah menempel pada reseptor dan dia akan melepaskan partikel-partikelnya ya, virus itu. Oke. Nah, jadi nanti dia akan terjadi reverse transcription of viral genome ya. Nah, kemudian dengan menggunakan enzim ya, dengan menggunakan apa? Ya, dia akan mengalami transkripsi ya. Kemudian dari genom yang single stranded dia menjadi double stranded ya. Nah, dia kan dari RNA menjadi DNA, jadi dia kebalik. Oleh karena itu dia disebut reverse transcription ya. Seharusnya dari DNA menjadi RNA. Nah, kemudian dia masuk ke dalam inti sel ya, nukleus, dan dia berintegrasi dengan proviral ya sana. Kemudian terjadi pula transkripsi ya. Kan dari DNA kemudian jadi RNA pula ya. Jadi kan dari RNA jadi DNA. Kemudian dari DNA dia menjadi RNA lagi ya. Nah, dari RNA dia mengalami translasi ya dan pemecahan pemotongan protein lain-lain sini ya. Akhirnya dia menjadi virus baru lagi. Nah, jadi virus baru siap untuk menginfeksi sel lain. Ya. Nah, sekarang di dalam diagram ini disebutkan juga obat-obatnya, ya, yaitu ini. Yang pertama obat golongan pertama yang akan kita bahas nanti, ya, yaitu reverse transcription inhibitor, ya. Jadi ini reverse transcriptase inhibitor, ya. Nah, ini yang pertama. Jadi dia ada dua macam. Jadi dia menghambat enzim yang mengatur ya merangsang reverse transcriptase ini ya. Dihambat ya, ada dua macam, yaitu ada yang dia ada yang nukleoside ya, ada yang non nukleoside. Oke. Nah, kemudian ada chemokine reseptor antagonis. Ya, ini. Dan kemudian kita ada PI, protease inhibitor, salah satunya ya, salah satu apa obatnya ya. Dan kemudian ada juga integrase, karena ini DNA dari virus harus berintegrasi dengan DNA manusia ya. Jadi disebut integrase inhibitor ya, inhibitor itu di sini ya. Oke. Kemudian nah, ini contoh-contoh obatnya ya, contoh-contoh obatnya. Nukleoside reverse transcriptase inhibitor.
Biasanya kita hanya singkatnya NRTI aja ya, NRTI ya, NRTI. Contohnya Zidovudin, Stafudin, Lamifudin, Abikafir. Ini yang paling banyak ya contohnya ya. Didanosin salah satu. Jadi yang di dalam kurung ini ya adalah singkatannya ya. Jadi biasanya singkatannya Zidovudin itu AZT ya atau ZDV ya. Nah, kalau Stafudin D4T ya. Kalau Ramifudin 3TC ya. Ini singkatannya ya. Nah, nukleoside yang kedua adalah nucleotide reverse transcriptase inhibitor ya atau NTRTI ya. Nah, itu contohnya tenofovir, oke. Okay? Nah, kemudian ada yang menghambat fusion tadi ya, itu enfuvirtide tadi kita lihat ya. Kemudian ada golongan yang disebut NNRTI, yaitu non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Ya, contohnya ini nevirapin, evirpavirin. Ini dia adalah obat yang agak lebih baru daripada yang ini. Ya. Kemudian kita ada obat golongan integrase inhibitor. Ya. Contohnya raltegravir, elvitegravir, dolutegravir. Ya. Kemudian kita ada CCR5 entry inhibitor, contohnya mararivirok. Kemudian kita ada protease inhibitor PI, ya contohnya ini. Ini banyak juga ya, saguinavir, ritonavir, nelfinavir, ampribam dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya kira kalian juga sudah tahu sedikit banyak ya karena di rumah sakit kalian pasti ada juga obat-obat HIV. Ya, nah kita akan membahas satu demi satu golongan ya. Nah, golongan pertama adalah NRTI. Ya. NRTI ini singkatannya nucleoside reverse transcriptase inhibitor. NRTI adalah analog dari riboside alami ya, yaitu baik dia itu nukleosida ataupun nukleotida ya yang mengandung ribosa yang tidak memiliki gugus 3 hidroksil ya. Nah, ketika mereka masuk ke dalam sel, mereka akan difosforilasi ya, diberi fosfat ya oleh enzim-enzim dalam sel menjadi analog trifosfat ya. Ya kan dia difosforilasi di trifosfat, 3 fosfat ya yang kemudian akan masuk ke dalam blok DNA virus oleh enzim reverse transcriptase ya. Karena tidak ada gugus 3 hidroksil, maka tidak terjadi ikatan 3,5 fosfodiester ya di antara nukleosida trifosfat dengan rantai DNA yang sedang dibuat itu ya. Dengan demikian perpanjangan dengan demikian perpanjangan rantai DNA akan terhenti. Nah, dia diekskresikan oleh ginjal ya, maka perlu pengaturan dosis pada gagal ginjal kecuali abacavir. Oke. Kemudian efek sampingnya apa? Neuropati periferi ya atau nyeri saraf tepi. Pankreatitis, lipoatrofi ya, hepatotoksisitas yang serius dan hepatomegali ya, hepar membengkak dengan steatosis, perlemakan hepar. Nah, inilah contohnya ya, lipodistrofi tadi ya. Jadi kalau kalian grade 1 itu paling rendah ya. Kita udah lihat bahwa ada sedikit kehilangan lemak ya. Kayak orang tua itu kan, orang tua kan lemaknya udah hilang jadi dia keriput ya. Grade 2 nah, udah mulai menonjol nih tulang-tulangnya ya. Ini kamu lihat dari sini ke sini. Ini orangnya nggak sama ya. Ini ke bawah sama orangnya. Lihat perbedaannya nggak? Ya, orang itu jadi kurus ya, orang itu jadi kurus. Kenapa orang HIV itu dia jadi kurus gitu ya. Nah, tapi ini adalah efek samping obatnya ya. Jadi yang lemak dari pipi ini ataupun dari tangan atau dari kaki ya, dia akan disalurkan ke tempat lain ya, khususnya akan disalurkan ke perut ya ataupun ke payudara
ya. Nah, resistensi disebabkan oleh enzim Nah, resistensi terhadap NRTI ini ya akan disebabkan oleh enzim reverse transcriptase virus pada kodon 184 ya yang menimbulkan resisten pada lamivudin dan emtricitabine. Tetapi ya mereka juga dapat mengembalikan sensitivitas terhadap zidovudin dan tenofovir. Oke. Nah, terdapat resistensi silang ya, artinya misalnya penisilin resisten bisa kena ke cefalosporin juga ya. Nah, dan antagonisme ya antara sesama kelas analog. Misalnya sidofudin dan stafudin ya adalah sama-sama kelas timidin. Ya. Begitu. Nah, kita lihat ke zat obatnya yaitu pertama yang paling tua ya, obat HIV yang paling tua adalah sidofudin ya. Sidofudin adalah obat antiretroviral yang pertama yang diluncurkan ya. Dapat diberikan secara oral. Nah, efek samping yang terkenal ialah merusak sumsum tulang ya sehingga dia menimbulkan anemia, tapi anemianya itu disebut anemia makrositik ya karena besar ukuran sel darah merahnya ya. Kemudian dan neutropenia. Kontraindikasinya diberikan bersama kalau dia diberikan bersama stafudin dan ribavirin nggak boleh ya. Nah, obat-obat lain adalah stafudin D4T itu ya, didanosin, tenofovir, lamivudin dan emtricitabine ya dan juga abacavir ya. Nah, golongan kedua yaitu golongan NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor ya. NNRTI adalah inhibitor non-kompetitif ya yang sangat selektif dari HIV-1 ya. Nah, ia mengikat kepada enzim RT reverse transcriptase ya dari HIV pada tempat alosterik yang hidrofobik ya. Alosterik itu tempat ikatan, tapi dia bukan ikatan di tempat yang utama, tapi tempat yang lain ya. Nah, misalnya dia ada beberapa reseptor ya, dia bukan terikat pada reseptor yang utama, tapi di reseptor yang lain ya. Yang hidrofobik yang berada di dekat situs aktif ya, sehingga mengakibatkan perubahan konformasi dan menghambat ya enzim reverse transcriptase. Oke. Nah, contohnya adalah nevirapin. Ya, nevirapin ini bersifat lipofilik. Ya, dia diabsorpsi dengan baik secara oral dan terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh. Ya, termasuk kepada CNS atau SSP ya, saluran saraf pusat, plasenta dan ASI. Ya, dia dikenal sebagai inducer dari CYP3A4. Inducer itu yang meningkatkan ya inducer. Nah, dia efek sampingnya itu adalah ruam kulit ya, demam, sakit kepala, kenaikan tingkat SGOT, SGPT ini ya fungsi hepar ya. Hepatotoxicity fatal ya, kelainan kulit contohnya seperti SJS, Steven Johnson syndrome. Ya. Dan juga TENS, apa itu TEN? Toxic epidermal necrosis. Ya, ini antara TEN dengan SJS ini hampir sama nih, ya. Jadi sekujur tubuh itu kayak terkelupas-kelupas gitu, ya. Nah, efavirenz contoh kedua ya, ini adalah NNRTI yang paling banyak digunakan ya, harus diminum pada perut kosong untuk mengurangi efek samping SSP. SSP itu susulan saraf pusat ya. Nah, waktu parunya 40 jam, makanya cukup diberikan 1 kali 1 ya. Nah, maksud saya itu 1 kali 1 hari, tapi dia harus dikombinasi dengan obat lain ya.
Di metabolisme di hepar menjadi obat yang tidak aktif, menginduksi enzim CYP450. Berarti dia itu akan menyebabkan obat lain menjadi berkurang ya karena dia induksi enzim. Efek sampingnya ruam kulit, pusing, sakit kepala, mimpi seram, ya, koordinator kesadaran menurun dan sebagainya. Tapi biasanya efek samping ini akan hilang dalam beberapa minggu ya. Jadi kan waktu dia pakai, timbul efek samping. Tapi kalau dia pakai terus nanti kan hilang ya. Tubuhnya udah biasa ya. Nah tapi dia dikontraindikasikan pada wanita hamil. Artinya wanita hamil tidak boleh pakai ya. Nah obat lain adalah delafirdin dan etravirin ya untuk yang NNRTI ini. Kemudian golongan ketiga yaitu protease inhibitor ya PI. Nah, mekanisme kerjanya dia secara reversibel menghambat enzim aspartil protease ya atau disebut retropepsin HIV ya. Yang bertanggung jawab untuk memecahkan poliprotein virus menjadi enzim-enzim yang penting seperti reverse transcriptase, protease, dan integrase. Ya, akibatnya pematangan partikel virus terhambat dan virion yang diproduksi menjadi tidak berbahaya atau non-infectious. Ya, jadi dengan adanya obat ini, ya dia akan menghambat juga pematangan partikel virus, ya, sehingga virionnya itu akan menjadi tidak berbahaya. Oke, farmakokinetiknya makanan berlemak meningkatkan bioavailabilitas beberapa jenis PI, ya seperti nelfinavir atau saguinavir, tetapi menurunkan bioavailabilitas dari indinavir. Nah, semua PI protease inhibitor adalah substrat CYP450 dan juga menghambat. Ya, dia sebagai substrat dan dia juga menghambat. Nah, kalau dia menghambat berarti dia akan meningkatkan kadar obat yang dihambat tersebut ya dalam darah. Ya, contohnya adalah ritonavir ya. Ritonavir sering diberi bersamaan dengan indinavir. Indinavir juga sama, protease inhibitor juga ya. Nah, tapi indinavir ini ada ritonavir ini bisa menghambat enzim yang menghambat CYP450 ya sehingga kadar indinavir akan naik ya, akan naik dan lebih efektif. Oke. Nah, metabolismenya melalui hepar. Oke. Kemudian next terus efek sampingnya apa? Mual, muntah, diare ya. Gangguan metabolisme gula dan lipid ya, khususnya untuk orang yang diabetes, hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Nah, pada pemberian kronik akan terjadi redistribusi lemak. Tadi saya bilang ya, lemak dari kaki dan tangan dipindahkan ke perut, tengkuk itu dekat leher ya, dan ke payudara. Oke. Nah, resistensi terjadi karena mutasi gen yang menghasilkan protease ya. Nah, resistensi dapat terjadi karena dosis yang kurang tinggi. Jadi kalau kita beri obat-obat anti HIV ini dosisnya rendah ya, kurang banyak. Nanti malah dia akan menyebabkan resistensi ya. Contoh adalah indinavir, saguinavir, nelfinavir, fosamprevir, lopinavir masih di sana ya. Dipranavir, duranavir, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, tapi ritonavir sekarang tidak digunakan sebagai obat tunggal lagi, ya, tetapi dikombinasi dengan protease inhibitor lainnya untuk meningkatkan kadar mereka dalam darah. Ya. Nah, contoh golongan keempat sekarang adalah entry inhibitor, ya, entry inhibitor. Ada dua macam, yaitu yang pertama evuvirtide, ya, yaitu fusion inhibitor. Ya, dia satu orang pressure inhibitor. Fusion inhibitor. Ya, apa itu fusion inhibitor kita lihat bersama ya. Untuk masuk ke dalam sel, virus HIV harus meleburkan membrannya dengan membran pada sel host phase, ya. Nah, ini dicapai dengan perubahan konformasi GP41 ya, yang terjadi ketika HIV berikatan dengan permukaan sel host phase.
Enfuvirtide adalah suatu polipeptida yang mengikat GP41 sehingga menghambat perubahan konformasi ini. Berhubungan obat ini adalah peptida, ya peptida, maka ukurannya terlalu besar untuk diserap oleh usus, harus diberikan sebagai suntikan subkutan. Ya. Nah, namun setiap ada suntikan itu juga pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah nyeri pada tempat infeksi, kemerahan, bengkak, dan timbul bintik-bintik. Contoh yang kedua adalah Maraviroc, ya, yaitu suatu CCR5 inhibitor. Ya, apa itu ya? Nah, tadi kan kita lihat di reseptor ada dua macam ya. Koreseptor sih sebenarnya ya, yaitu CCR5 dan satu lagi CSCR4 ya. Nah, obat ini menghambat CCR5 koreseptor ya yang bekerja bersama GP41 untuk memungkinkan masuknya HIV ke dalam sel membran sel host ya. Nah, HIV dapat masuk melalui CCR5 koreseptor atau CSCR4 ya. Nah, pada umumnya dapat ditoleransi dengan baik di metabolisme oleh apa ini? Hepar ya. Nah, kelima adalah integrase inhibitors. Ya, golongan kelima ya, integrase inhibitor. Jadi ini inhibitor integrase strand transfer ini ya disebut juga INSTI ya, INSTI, oke. Nah, INSTI ini pada apa pemakaian sehari-hari disingkat ya integrase inhibitor aja. Oke. Disebut juga integrase inhibitor bekerja dengan menghambat masuknya DNA proviral ke dalam genom sel. Ingat nggak tadi yang DNA itu masuk ke dalam nukleus ya. Nah, situs aktif dari enzim integrase akan mengikat DNA hospes dan akan mempunyai dua kation metal divalen ya yang dapat ya. Saya mana tadi kita? Nah, situs aktif dari enzim integrase akan mengikat pada DNA hospes ya dan mempunyai dua kation metal divalen ya yang dapat membuat ikatan kompleks atau disebut juga chelate ya dengan INSTI. Jika ada INSTI, maka situs aktif enzim tersebut akan diduduki ya dalam proses integrasi dan proses integrasi dihilangi. Jadi yang INSTI ini dia akan menghalangi proses integrasi. Oke. Nah, efek sampingnya mual, muntah, diare. Contohnya raltegravir, elvitegravir, dolutegravir ya. Nah, sekarang dua slide lagi ya mengenai kombinasi obat-obat retrovirus ya. Nah, untuk mencegah resistensi obat-obat antiretroviral, maka obat-obat HIV ini diberikan dalam kombinasi ya. Terapi dengan kombinasi obat-obat ini disebut juga HAART, highly active antiretroviral therapy. Nah, terapi dengan kombinasi obat-obat ini disebut juga dengan HAART ya, singkatannya highly active antiretroviral therapy ya. Nah, oleh karena itu kepatuhan obat sangat perlu untuk mencegah resistensi. Contoh regimen kombinasi ya, sidofudin tambah lamivudin tambah efavirenz. Jadi sebenarnya kombinasi terapi ini dua yang NRTI ya, dua yang NRTI ya, ditambah satu protease inhibitor bisa ya. Nah, yang protease inhibitor ini boleh juga tambah ritonavir karena kalau dia tambah ritonavir, obat yang lainnya akan meningkat ya. Atau a non nucleoside reverse. Bukan apa? Atau jadi dia
RTI plus 1 PI ya, atau NRTI plus kayak seperti ini efavirenz NNRTI ya, atau ini 2 NRTI dengan 1 integrase inhibitor. Ini obat baru kan. Nah, jadi terserah ini, tapi kita harus mulaikan dengan 2 NRTI dulu. Ya, itu yang kuncinya ya. Nah, ini saja. Thank you. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Nah, singkat dan Cukup, padat ya. Pak. Ini kalau tapi obat-obat HIV kan kalian ada di rumah sakit kalian ya. HIV nggak ada, Pak, di sini, Pak. Nggak ada ya? Kalau di apotek juga nggak ada, Pak. Oh, ya. Oke. Oh, ada sih, Pak. Itu kayak Recovir, Pak. Ada kalau di apotek. Apa ya isinya? Tenofir ya, Pak? Ya, tenofovir. Tenofovir itu juga Tenofovir. itu NRTI juga ya. Yang golongan pertama. Oke, terima kasih kalau nggak ada pertanyaan.